Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan ekonomi Solo. Pertumbuhan ekonomi Solo ini dirancang oleh Robert Merton Solo yang merupakan ekonom asal Amerika Serikat yang terkenal atas karyanya pada teori pertumbuhan ekonomi. Robert M. Solo ini juga merupakan peraih Nobel dalam ekonomi pada tahun 1987. Jadi dalam model pertumbuhan ekonomi Solo ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal dan pertumbuhan angkatan kerja dan kemajuan teknologi dalam perekonomian dan bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa di suatu negara secara keseluruhan. Model pertumbuhan Solo mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh perubahan faktor produksi modal fisik seperti tabungan dan investasi, dan tenaga kerja seperti pertumbuhan populasi, sementara teknologi yang menggambarkan tingkat efisiensi merupakan variabel eksogen dan dianggap sebagai residual. Tingkat teknologi ini memberikan gambaran interaksi antara kedua faktor input, yaitu modal dan tenaga kerja. Jadi teknologi dalam hal ini merupakan pengetahuan atau knowledge tentang bagaimana melakukan atau memproduksi sesuatu dengan cara yang paling efisien. Pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dapat dicapai dengan adanya peningkatan efisiensi pada penggunaan input kapital dan tenaga kerja. Sementara pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dipengaruhi oleh adanya akumulasi kapital yang menjadi kunci utama untuk mencapai jalur pertumbuhan optimal dan stabil. Analisis teori Solo-Swan diawali dengan mengkaji fungsi produksi secara matematis. Hubungan ini dapat ditulis Y sama dengan F, K, L, dengan Y adalah output, K adalah akumulasi modal, dan L adalah jumlah tenaga kerja. Fungsi produksi memiliki sifat konstan return to scale, yaitu jika peningkatan dalam presentasi yang sama dalam seluruh faktor produksi menyebabkan peningkatan output dalam presentasi yang sama. Fungsi model pertumbuhan Solo mengadopsi fungsi produksi Cobb-Douglas untuk menjelaskan faktor penentu output jangka panjang dalam perekonomian. Fungsinya sebagai berikut, di mana Y sama dengan output agregat, L sama dengan jumlah tenaga kerja, K sama dengan jumlah modal, A sama dengan produktivitas multifaktor atau produktivitas faktor total, alfa sama dengan elastisitas output modal, sedangkan beta elastisitas output tenaga kerja. Sebagai catatan untuk fungsi ini, alfa dan beta adalah konstan dan ditentukan oleh teknologi yang tersedia. Keduanya bernilai kurang dari 1, yang mengindikasikan tenaga kerja dan modal menghadapi pengembalian marginal yang semakin berkurang. Sedangkan alfa dan beta sama dengan 1 yang menunjukkan skala pengembalian konstan. Dengan demikian, jika jumlah tenaga kerja dan modal pada saat yang sama meningkat 2 kali lipat, output pun juga akan meningkat 2 kali lipat. Produktivitas faktor total adalah faktor residu. Itu mewakili faktor apapun yang meningkatkan output ekonomi di luar pasokan tenaga kerja dan modal. Ekonom berpendapat itu mengacu pada kemajuan teknologi. Peningkatan teknologi memungkinkan suatu ekonomi untuk menghasilkan lebih banyak output menggunakan jumlah input yang sama. Selanjutnya, teknologi juga mempengaruhi produktivitas dari tenaga kerja dan modal di dalam perekonomian. Model dari fungsi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB potensial berasal dari 3 sumber, yaitu peningkatan jumlah tenaga kerja, peningkatan stok modal, dan peningkatan produktivitas. Jadi dalam akumulasi modal dipengaruhi oleh tabungan, konsumsi, dan investasi. Jadi semakin besar pendapatan yang ditabung, investasi juga semakin meningkat. Sementara jumlah tenaga kerja dalam teori ini merupakan jumlah penduduk di suatu negara. Faktor kemajuan teknologi dapat dilihat dari peningkatan jumlah barang yang diproduksi setiap tahunnya. Jika jumlah produksi meningkat, maka teknologi suatu negara meningkat karena mesin yang digunakan akan diperbarui. Robert Solo menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat output adalah teknologi. Kemajuan teknologi dalam model Solo ini ditetapkan sebagai komponen residu atau Solo residual untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tinggi rendahnya pertumbuhan teknologi ini oleh Solo maupun para ahli teori lainnya diasumsikan bersifat eksogen atau tidak terpengaruhi faktor-faktor lain.
Bagi sebagian besar ekonom, kemajuan teknologi adalah faktor yang paling penting. Kemajuan teknologi dihasilkan dari pengembangan cara-cara lama atau penemuan metode baru dalam menyelesaikan tugas-tugas tradisional seperti bercocok tanam, membuat baju, dan membangun rumah. Salah satu cara untuk mengukur pengaruh teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari peran TFP atau Total Factor Productivity. TFP merupakan faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain tenaga kerja dan modal. TFP ini dianggap sebagai kemajuan teknologi yang eksogen. Cara lain dalam mengukur pengaruh teknologi terhadap tingkat output atau PDRB suatu daerah dapat dilihat dari kapital per tenaga kerja efektif atau tenaga kerja yang sedang bekerja. Selanjutnya ada kontribusi akumulasi modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi tinggi ketika negara mulai mengakumulasi modal. Pertumbuhan akan melambat ketika proses akumulasi berlanjut karena pengembalian yang semakin berkurang. Sehingga akumulasi modal akan memberikan dampak lebih besar ketika rasio modal per pekerja lebih rendah seperti di negara-negara berkembang. Negara berkembang seharusnya menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada negara maju. Itu mengarah pada konvergensi ekonomi. Jadi ketika negara-negara berkembang mengakumulasi modal, output per kapita dan standar hidup mereka akan menyusul negara-negara yang awalnya lebih maju. Dengan demikian, semua negara akan memiliki standar hidup yang sama dan mencapai kondisi yang stabil. Sekian materi mengenai pertumbuhan ekonomi Solo. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.